Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku tengah menyelidiki pencucian uang yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Saat ini KPK telah mengantongi nama penghubung yang digunakan Lukas dalam transfer dana senilai 560 miliar rupiah ke kasino di Singapura. Di tengah penolakan warga yang mendukung Lukas NMB, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku terus memproses kasus dugaan gratifikasi, korupsi hingga pencucian uang Gubernur Papua tersebut. Selain kasus gratifikasi 1 miliar rupiah, KPK juga tengah menyelidiki kasus pencucian uang yang dilakukan Lukas NMB. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Lukas NMB diketahui mentransfer dana ke kasino di Singapura dengan total dana 560 miliar rupiah. Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto mencurigai transfer dana ini merupakan modus yang dilakukan untuk pencucian uang. Saat ini KPK tengah mengantongi nama penghubung yang digunakan Lukas NMB saat mentransfer dananya ke kasino di Singapura. Tadi disampaikan oleh PPATK yang di kasino ini salah satu cara yang cukup unik ya, cukup unik, tidak biasa. Dan kemarin juga salah satu orang yang terkait mungkin yang masih diduga sebagai penghubung di Singapura itu sudah ada nama, tinggal nanti kita upayakan untuk pemeriksaan atau pemanggilan. Kalau dia warga negara Singapura ya mesti akan ada proses-proses kerjasama antar negara untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi berkaitan dengan apakah orang ini terlibat aktif atau pasif dalam hal membantu tersangka dalam hal menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Meski tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura, KPK mengaku akan berupaya untuk meminta keterangan dari penghubung dalam kasus Lukas NMB. Rencananya minggu ini pimpinan KPK akan bertemu dengan otoritas di Singapura. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Anggia Eboni di Gedung KPK Jakarta. Anggia Eboni, bagaimana perkembangan terbaru mengenai pencucian uang sang Gubernur Lukas NMB? Anggia Eboni, silakan dengan laporannya. Iya, selamat sore Andro dan pemirsa. Hingga saat ini pihak KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. Pihak KPK menegaskan bahwa tidak hanya satu kasus saja, yakni dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB, tetapi masih banyak perkara lainnya yang masih didalami pihak KPK hingga saat ini. Di mana dalam hal ini Lukas NMB diduga terlibat tindak pidana pencucian uang, kemudian ada juga temuan dugaan anggaran yang bernilai cukup fantastis mencapai ratusan miliar rupiah untuk dana operasional pimpinan pemerintah Provinsi Papua. Kemudian juga ada temuan dugaan korupsi dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Nah, hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih belum diperiksa oleh pihak KPK, masih belum memberikan keterangan ataupun klarifikasinya. Sebenarnya pihak KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lukas pada 12 September lalu di Makobrimob Polda Papua. Namun yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit. Dan bahkan pada saat penjadwalan 12 September lalu, sejumlah simpatisan pendukung Lukas NMB bahkan mendatangi Makobrimob untuk meminta pihak KPK menghentikan pengusutan kasus ini. Nah, pihak KPK pun tentunya masih akan memanggil Lukas NMB. Rencananya Lukas NMB ini akan diperiksa, dijadwalkan pemeriksaannya pada pekan depan, namun belum pasti ini hari Selasa ataupun hari Senin pekan depan, belum ada tanggal pasti. Hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi terbaru dari pihak KPK. Nah, kemarin ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia mengungkapkan bahwa tentunya pihak KPK berharap Lukas NMB ini bisa kooperatif memberikan keterangan kepada pihak KPK karena itu juga haknya sebagai tersangka, dan
pihak KPK ini menunggu penjelasan dari Lukas mengenai sumber aliran dana senilai ratusan miliar rupiah di rekening ataupun di transaksi yang ada melalui rekening Lukas NMB apabila memang sumber dana tersebut berasal dari usaha yang dimiliki Lukas. Misalnya Lukas memiliki tambang emas dan terbukti, maka tidak menutup kemungkinan nanti pihak KPK juga akan menghentikan penyidikan kasus ini. Kemudian Alexander Marwata juga menyebut bahwa apabila Lukas NMB ingin pemeriksaan dilakukan di Papua, maka ia berharap nanti akan ada kerjasama antara pihak pemerintah Papua juga sehingga masa bisa dikondisikan agar suasananya kondusif, tidak lagi ada aksi unjuk rasa di sana. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu, Andro, untuk hari ini tidak ada pemeriksaan, tapi nanti kami masih akan kabarkan kepada Anda hari apa nanti Lukas NMB dijadwalkan akan diperiksa lagi oleh KPK. Anggia, kami juga ingin tahu mengenai identitas yang kabarnya sudah dikantongi oleh KPK. Nama penghubung dalam dugaan pencucian uang, transfer dana senilai 560 miliar rupiah ini. Apakah sudah ada keterangan tersebut dari KPK? Iya, Andro, kemarin pihak KPK menyatakan bahwa memang sudah mengantongi identitas dari penghubung antara Lukas NMB dengan judi ataupun kasino judi di Singapura. Namun identitas tersebut belum dirilis atau disampaikan oleh pihak KPK. Yang pasti pihak KPK menyatakan akan turut meminta klarifikasi dari penghubung tersebut karena kita tahu sebelumnya pihak PPATK ini menyatakan ada temuan aliran dana yakni setoran tunai senilai 560 miliar rupiah ini dalam bentuk dolar Singapura ke kasino judi di Singapura. Kita akan tunggu nanti juga pemeriksaannya kapan dan siapa penghubung tersebut. Kami juga masih akan gali lagi informasinya kepada pihak KPK. Andro. Ya, Ebony mengabarkan langsung dari KPK Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, PPATK mensinyalir ada sejumlah transaksi mencurigakan yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB. Berikut kami tampilkan sejumlah transaksi mencurigakan tersebut. Ada setoran tunai ke kasino judi senilai 55 juta dolar Singapura atau 560 miliar rupiah. Kemudian setoran tunai dalam periode pendek 5 juta dolar Singapura. Pembelian jam tangan mewah seharga 55.000 dolar Singapura atau 550 juta rupiah. Dan juga nilai rekening yang diblokir PPATK, yakni 71 miliar rupiah.